Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada qada dan qadar. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sebelum masuk ke pembahasan iman kepada qada dan qadar, kita akan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa anak-anak? Iya, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kali ini yaitu rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Anak-anak yang soleh dan solehah, pernahkah kalian membayangkan kenapa kita lahir di Indonesia, bukan lahir di Korea misalnya, atau lahir di Amerika misalnya? Atau pernahkah anak-anak berpikir, kenapa saya lahir dari orang tua saat ini, bukan lahir dari anaknya presiden atau anaknya artis-artis terkenal yang kaya raya? Anak-anak yang soleh dan solehah itu merupakan qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan bahas apa pengertian qada dan apa pengertian qadar. Secara bahasa, qada adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi, anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu bahwa anak-anak sekalian ini akan terlahir dari orang tua yang saat ini. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Adapun pengertian dari iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk merupakan ketentuan, ketetapan, dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qada ibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Anak-anak soleh dan solehah, kita akan mempelajari contoh dari qada dan qadar. Yang pertama yaitu contoh qada. Contoh qada yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Jadi pergantian siang dan malam itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya kematian setiap makhluk. Anak-anak soleh dan solehah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun,
kapan dan di mana seseorang itu mati, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Contoh yang ketiga adalah perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Dan yang keempat, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, anak-anak soleh dan soleha, itulah tadi beberapa contoh dari koda. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh koda. Contoh yang pertama yaitu jika ingin juara kelas harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, jika ingin sukses harus berusaha dengan tekun. Yang ketiga, jika ingin tercapai cita-cita harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Dan yang keempat, jika ingin menghafal Al-Quran harus rajin menghafalnya dengan serius. Nah, anak-anak soleh dan soleha, itulah tadi pembahasan kita mengenai iman kepada koda dan kodar. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.